Selamat pagi. Materi kita kali ini adalah tentang bahasa jurnalistik. Apa itu bahasa jurnalistik? Apa sih bedanya dengan bahasa-bahasa lainnya? Setelah mengikuti kuliah ini, saya berharap kalian mengerti tentang bahasa jurnalistik dan bisa membuat berita berdasarkan bahasa jurnalistik. Peraturannya adalah membaca dan memahami materi, lalu mengerjakan tugas dan menyelesaikan sesuai waktunya. Baik, kita akan mempelajari konsep dan definisi apa itu bahasa jurnalistik, bagaimana membuat berita berdasarkan bahasa jurnalistik. Tolong dibaca dan dimengerti, bukan dihafal ya, tapi dimengerti. Sekarang mari kita diskusikan dan kita analisa bersama-sama. Saya berharap ketika kita membicarakan soal ini terjadi diskusi, two ways communication, bukan satu arah, dan kita berhasil menyimpulkan sesuatu. Bahasa jurnalistik. Apa itu bahasa jurnalistik? Saya mengambil dari 10 prinsip menulis berita yang dikemukakan oleh Melvin Manser. Yang pertama, dia mengatakan jangan menulis sebelum benar-benar memahami apa yang terjadi. Lalu, yang kedua, dia juga mengatakan jangan menulis sebelum mengetahui benar-benar apa yang ingin ditulis. Jadi, di sini Melvin mau mengatakan kuasai apa yang ingin kamu tulis. Ya, pahami. Misalnya kemarin tentang demo Omnibus Law. Sebelum menulis, setelah melakukan reportase, pahami apa itu Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana prosesnya? Apa yang terjadi di tengah proses itu? Lalu kenapa terjadi demo terhadap undang-undang tersebut? Lalu, cari tahu background seputar undang-undang tersebut dari semua sisi. Setelah itu, kalian paham, kepala kalian sudah penuh dengan informasi, mulailah menulis. Jadi jangan pernah menulis sebelum memahami dan sebelum mengetahui apa yang ingin ditulis. Lalu yang berikutnya dari Melvin Manser adalah perlihatkan, jangan ceritakan. Perlihatkan di sini maksudnya ketika kalian menulis mengenai demo, misalnya kalian perlihatkan apa yang terjadi di lapangan. Berapa orang yang demo, apa yang mereka lakukan, tuntutan mereka apa, teriakan mereka apa. Bagaimana polisi di lapangan? Apakah terjadi anarkisme atau demo berlangsung dengan damai? Lalu yang keempat, tempatkan kutipan yang baik di tengah berita. Ya, sering sekali ada banyak kutipan yang menarik, yang layak untuk dikutip. Apakah itu dari seorang pendemo, apakah dari presiden yang menanggapi demo tersebut, atau anggota DPR, atau pejabat, atau dari pemilik perusahaan yang buruhnya berdemo. Itu kutipan-kutipan yang menarik bisa ditempatkan di tengah-tengah berita, sehingga membuat berita itu menjadi berwarna, colorful. Berikutnya adalah gunakan kata benda berwujud dan kata kerja aktif secara bervariasi. Bahasa jurnalistik itu menggunakan
kata aktif, bukan pasif. Jadi misalnya kalau contohnya demo itu undang-undang Omnibus Law didemo oleh mahasiswa. Akan berbeda rasanya, penekanannya, dan masuk ke pembaca atau pendengar ketika kalian menggunakan kalimat aktif, yaitu mahasiswa mendemo undang-undang Omnibus Law. Ya, lebih hidup, lebih ada penekanan ketika kalian menggunakan kata mendemo dibanding didemo. Dalam banyak hal, gunakan kalimat aktif meskipun sesekali dibutuhkan kalimat pasif. Jadi ini soal rasa bahasa. Yang berikutnya, tempatkan anekdot dan ilustrasi di tengah cerita. Ini penting sekali untuk membuat cerita menarik. Anekdot, misalnya ada anekdot yang berkaitan dengan demo atau ilustrasi-ilustrasi yang menarik, itu bisa kalian masukkan. Lalu, hindari penggunaan kata sifat berlebihan dan letakkan kata bantu dekat kata kerja. Biarkan fakta berbicara. Ya, ini bahasa jurnalistik sesuai dengan prinsip dari jurnalistik, yaitu bicara tentang fakta, fakta, dan fakta. Jangan tampilkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ingat, sebagai jurnalis, kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat mengenai misalnya demo Undang-Undang Cipta Kerja. Masyarakat bertanya, kenapa sih demo? Ada apa sih dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Benarkah undang-undang itu merugikan pendemo? Dan sebagainya. Itu yang harus dijawab oleh seorang jurnalis. Dan dia harus mendapatkan jawaban itu. Lalu, tulis dengan bahasa sederhana, sopan, dan tepat. Nanti soal ini akan kita bahas lagi lebih lanjut mengenai bahasa jurnalistik yang sederhana, lugas, to the point, tidak bertele-tele, sopan, dan juga tepat pada sasarannya. Dalam menulis berita, seorang wartawan dituntut untuk menulis dengan jujur, tidak berbohong, tidak memelintir fakta atau data, tidak ada opini, dan sesuaikan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Saya percaya bahwa wartawan boleh tidak netral kalau pilihannya harus memihak kepada rakyat, korban penindasan misalnya, tapi tetap independen dengan memberi kesempatan penguasa pemerintah berbicara. Artinya, ketika kalian menjadi pembela mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak punya akses ke pemerintah, orang miskin misalnya yang tidak bisa berobat karena tidak punya uang, kalian wajib memberitakannya. Tapi tetap harus independen, seimbang. Kalian kasih kesempatan kepada pemerintah untuk memberi klarifikasi tentang hal tersebut. Lalu yang berikutnya adalah tanda baca, koma, dan piramida terbalik. Berhati-hati menggunakan tanda baca karena salah penempatan bisa berakibat fatal. Misalnya, koma, Amir memukul, Budi ditangkap polisi. Komanya ada setelah memukul. Akan berbeda artinya ketika komanya dipindah. Amir memukul Budi, ditangkap polisi kan. Lalu piramida terbalik, ya kalian saya percaya sudah belajar mengenai piramida terbalik, yaitu struktur penulisan berita terutama hard news. Mulai dari yang paling penting, yaitu 5W1H paling atas, lalu masuk ke cukup penting sampai yang kurang penting. Kenapa menggunakan piramida terbalik? Ada yang bisa menjawab? Kalau bisa, tolong
jawab di kolom komentar. Lalu yang ketiga, catat dengan detil, rekam, jangan andalkan ingatan. Misalnya soal nama kadang-kadang sepertinya sepele ya, tapi dalam praktiknya di dunia jurnalistik seringkali wartawan, terutama pemula ya, dia wawancara lama dengan seseorang, dengan seorang pejabat atau siapapun itu, balik ke newsroom dia lupa ejaan nama yang sebenarnya. Apakah pakai H atau pakai I atau Y, itu penting sekali ya, karena profesionalisme seorang wartawan juga dilihat dari hal-hal kecil seperti itu. Lalu kalau ada yang belum jelas, tanyakan. Misalnya menggunakan kata belum dan tidak, itu artinya akan berbeda. Polisi belum akan memeriksa dia, belum berarti akan. Tapi polisi tidak akan memeriksa dia, berarti tidak akan pernah. Itu harus jelas. Tulis kalimat jelas, lengkap, dan jernih. Yang paling mendasar dalam sebuah berita adalah apa dan siapa, baru kemudian di mana, kapan, dan yang lainnya. Contoh, jangan menulis menurut Amir, tapi jelaskan siapa Amir itu. Kalau dalam kasus demo misalnya, Amir itu siapa? Apakah dia demonstran atau sekadar penonton aksi demo atau pendukung pihak yang didemo? Jelaskan siapa Amir itu sehingga pembaca, penonton, pendengar kalian paham. Lalu fokus pada topik berita, jangan melebar kemana-mana. Kalau kalian menulis misalnya mengenai nasib guru honorer, maka kalian pasti akan mencari site-nya atau narasumbernya. Misalnya siapa? Guru, kepala sekolah, pejabat dinas pendidikan, anggota DPRD yang berkaitan dengan nasib guru honorer. Lalu proporsional, jangan berlebihan. Jangan mengeneralisir. Misalnya, kalian sampai pada kesimpulan Medan sarang korupsi. Padahal, misalnya, yang korupsi hanya segelintir orang. Jangan mengeneralisir. Pelajari faktanya. Lalu yang berikutnya adalah dapat amplop tebal dari pejabat, naskahnya menjadi seperti ini. Bupati yang sangat dicintai rakyatnya tersebut mengatakan, ya, periksa kalimat kutipan, pernyataan off the record, lalu konfirmasi, lakukan disiplin konfirmasi. Ingat, nyawa dari jurnalistik adalah disiplin konfirmasi atau verifikasi. Selalu lakukan konfirmasi terhadap berita atau peristiwa yang kalian ingin tulis. Jangan plagiat atau menciplak, sebutkan sumbernya jika mengutip dari media yang lain. Ya, kalau di sekarang tuh judulnya copy paste. Ini sangat mudah sekali dilakukan. Tapi ingat sebagai wartawan, ketika kalian menulis, kalau kalian mengutip dari media lain, maka sebutkan sumbernya. Berikutnya, kita masuk ke 7 prinsip menulis dari Ernest Hemingway. Ernest Hemingway adalah pemenang Pulitzer dan hadiah Nobel. Dia wartawan Kansas City Star. 7 prinsip menulis dari Ernest Hemingway adalah: pertama, singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik. Lalu gunakan kalimat pendek. Bahasa adalah alat menyampaikan informasi sehingga mudah dimengerti. Sebagai wartawan, kalian harus bisa menggunakan bahasa yang komunikatif, karena kalau tidak, kalian bisa dibilang gagal.
Lalu yang berikutnya adalah bahasa mudah dipahami. Jauh kata-kata ilmiah. Jika terpaksa, jelaskan lebih dulu artinya. Juga usahakan tidak menggunakan bahasa asing. Tulis kalimat dengan jelas, lengkap, dan jernih. Oke. Bahasanya harus sederhana. Ingat, pembaca kalian, penonton kalian, pendengar kalian, pendidikannya bervariasi. Mulai yang dari tidak sekolah sampai seorang profesor. Jadi, upayakan untuk membuat tulisan kalian bisa dimengerti dari kalangan manapun ya, sehingga mereka mau menontonnya. Hindari kalimat majemuk, berbelit-belit, dan tulisan yang tidak jelas. Cara mudah untuk melakukannya adalah dengan menerapkan SPOK, subjek, predikat, objek. Misalnya, Ahmad pergi ke pasar membeli sebuah pensil. Itu sederhana sekali. Ya, dengan menggunakan pola ini, kalian akan mudah untuk menulis sebuah kalimat berita yang sederhana, lugas, to the point, tidak bertele-tele. Contohnya seperti ini, kalian bisa baca nanti ya, kalimat yang bertele-tele dan menggunakan banyak kalimat majemuk. Nah, ini tadi sudah disinggung juga ya sebelumnya, yaitu menggunakan kalimat aktif bukan pasif. Contoh di sini adalah Ahmad dipukul sampai babak belur oleh Pohan. Bandingkan kalau kalian menggunakan kalimat aktif. Pohan memukul Ahmad sampai babak belur. Mana yang lebih cepat untuk dimengerti dan mempunyai rasa? Lalu bahasa padat dan kuat. Tidak perlu menggunakan kalimat-kalimat bersayap kemana-mana, karena itu akan membuat tulisan kalian menjadi tidak jelas ya. Gunakan bahasa yang efisien, seperlunya saja. Kembang-kembang bahasa harus dihindarkan. Bisa dikatakan kalian harus berhemat dalam menggunakan kata, terutama untuk televisi yang durasinya sangat-sangat pendek. Berikutnya adalah gunakan bahasa positif, bukan negatif. Contoh, dia tidak menghendaki penataran wartawan olahraga. Ya, ketika kalian mendengar itu, bagaimana rasanya? Bandingkan dengan ini. Dia menolak penataran wartawan olahraga. Lebih clear ya, lebih jernih, dan lebih mudah untuk dimengerti. Kata menolak itu adalah kata positif, ya, dibandingkan dengan tidak menghendaki. Jadi, upayakan untuk selalu mencari kata-kata positif ketika kita akan menulis, karena itu lebih mudah untuk dimengerti. Misalnya, toilet itu tidak bersih, bandingkan dengan toilet itu kotor. Pasti lebih lugas dan lebih mudah dimengerti kalimat yang kedua. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami, gampang diingat. Hindari kata-kata ilmiah. Gunakan bahasa umum yang biasa dipakai. Misalnya, saya memakai alas kaki ke kampus. Penggunaan kata alas kaki tidak umum. Pakailah kalimat seperti ini, yaitu saya memakai sepatu ke kampus. Saya membeli ballpoint ke warung. Saya membeli pulpen ke warung. Berikutnya langsung pada pokok permasalahan atau to the point,
tidak berputar-putar. Misalnya, pedagang itu mengalami kerugian besar. Kenapa kamu tidak menulis pedagang itu rugi besar? Harga Pertalite mengalami kenaikan. Harga Pertalite naik. Baju Ardi tidak bersih. Baju Ardi kotor. Bisa ya membedakan antara kedua kalimat tersebut. Cari kata yang bisa membuat kalimatnya padat. Jadi kalimatnya padat ya. Misalnya, Prabowo siap mencalonkan diri menjadi presiden. Tulis saja seperti ini. Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden. Atau Presiden pergi ke London menggunakan pesawat terbang. Presiden terbang ke London. Lalu yang berikutnya adalah lugas. Lugas di sini artinya adalah tegas, jelas atau to the point, langsung pada pokok pembahasan, tidak ada yang disembunyikan. Contohnya, aku mencoba berpaling pada makhluk indah lainnya, namun ternyata aku tidak bisa. Jelas adalah mudah ditangkap, maksudnya tidak baur atau kabur. Seminar itu hasilnya dipublikasikan. Bandingkan dengan hasil seminar itu dipublikasikan. Obat itu khasiatnya sangat bagus. Khasiat obat itu sangat bagus. Yang berikutnya adalah jernih, tidak menyembunyikan makna lain. Contoh, karena tidak membayar SPP, Doni di kartu merah pihak sekolah. Kata kartu merah pada kalimat tersebut memiliki makna lain, yaitu Doni diberi peringatan oleh pihak sekolah, sehingga kata kartu merahnya harus diberi tanda petik. Berbeda dengan makna kartu merah pada contoh berikut ini. Ronaldo mendapat kartu merah pada menit ke-9. Kartu merah dalam kalimat ini adalah memang benar-benar kartu berwarna merah. Demokratis ya. Ini paling sering terjadi pada mahasiswa ketika menulis berita, mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak demokratis atau tidak egaliter. Perlakukan semua orang sama. Narasumber kalian, apakah dia presiden, apakah dia tukang sapu jalan, perlakukan mereka dengan demokratis dan egaliter. Misalnya, menurut Haris, bukan menurut Pak Haris. Walau dalam lingkungan sehari-hari, Pak Haris adalah bapak atau dosen kalian. Jangan takut disebut tidak menghormati ya, karena bahasa jurnalistik adalah bahasa profesional. Misalnya, Bapak Presiden Joko Widodo, ya, hapus bapaknya. Tulis Presiden Joko Widodo. Seperti itu ya, bahasa jurnalistik. Tidak mengenal kasta. Nah, itu tadi ya, materi kita mengenai bahasa jurnalistik. Referensinya saya ambil dari buku Melvin Menser, News Reporting and Writing, lalu Rosian Anwar, Bahasa Jurnalistik dan Komposisi, Parakitri Simbolon, Pademikum Wartawan, lalu SK Patmono, Teknik Jurnalistik. Saya harap kalian mempelajarinya dengan baik, mengerti, lalu mempraktikkannya. Ketika menulis berita, kalian ingat bahasa jurnalistik yang singkat, lugas, jernih, to the point, tidak bertele-tele, menggunakan kalimat aktif, bukan pasif, dan menggunakan kata-kata positif, bukan negatif. Ada banyak contoh yang bisa kalian lihat di pemberitaan mengenai bahasa
bahasa jurnalistik. Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Tugas ya, saya minta kalian mencari berita di media manapun, apakah itu online, cetak, televisi, radio, yang menurut kalian bahasa jurnalistiknya belum terlalu benar. Ada yang tidak dipenuhi, misalnya tidak lugas, tidak jernih, tidak to the point, bertele-tele, tidak demokratis atau egaliter, dan sebagainya. Copy paste lalu posting di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai ketemu di materi berikutnya.